Kembali lagi bersama saya di Ada Kelas di ATV. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal. Setelah tadi kalian menyimak penjelasan tentang sistem koloid ya, kita coba menjawab beberapa soal. Soal pertama, sistem koloid yang medium pendispersinya cair dan fase terdispersinya cair adalah pilihan pertama A, susu ya. Jadi susu itu fase pendispersinya cair, kemudian dia terdispersi dalam medium cair ya. Berarti jawabannya adalah A. Kita coba yang B, kabut. Kabut itu fase terdispersinya cair yang terdispersi pada medium gas ya. Jadi cair dalam gas. Kemudian awan itu sama dengan kabut. Jadi fase terdispersinya itu cair, kemudian medium pendispersinya gas ya. Kemudian yang D, keju ya. Keju itu cair dalam padat. Sama halnya dengan mentega. Mentega itu juga cair dalam padat. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Kemudian yang kedua, berikut ini beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penambahan tawas pada pengolahan air minum. Yang kedua, norit untuk obat diare. Yang ketiga, pemutihan gula. Dan keempat, pencucian darah. Sifat koagulasi koloid ditunjukkan oleh contoh nomor. Nah, kita bahas per nomor ya. Nomor 1, penambahan tawas pada pengolahan air minum itu adalah sifat koagulasi ya. Kemudian yang kedua, norit untuk obat diare itu adalah sifat absorpsi atau penyerapan ya. Yang ketiga, pemutihan gula itu juga sifat absorpsi. Kemudian yang keempat, pencucian darah itu adalah dialisis. Berarti yang nomor 2 jawabannya adalah A, 1. Kemudian yang ketiga, soal nomor 3. Jenis koloid yang zat terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas adalah. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, gel itu zat terdispersinya itu cair ya dalam medium pendispersinya padat. Kalau sol itu kebalikannya ya, jadi zat terdispersinya padat dalam medium pendispersinya cair. Kemudian kalau busa itu adalah zat terdispersinya gas dalam medium pendispersinya cair. Kemudian kalau emulsi itu zat terdispersinya cair ya dalam medium pendispersinya cair. Kemudian yang terakhir, aerosol cair itu adalah zat terdispersinya cair dalam medium pendispersinya gas. Jadi nomor 3 jawabannya adalah E. Kemudian soal nomor 4. Diberikan beberapa cara pembuatan koloid berikut. Yang pertama adalah reaksi redoks, yang kedua busur Brady, yang ketiga reaksi hidrolisis, yang keempat peptisasi, yang kelima reaksi pemindahan, dan yang keenam mekanik. Nah, pembuatan koloid secara dispersi adalah ya, jadi pembuatan koloid secara dispersi berarti mengubah partikel yang besar menjadi seukuran partikel koloid ya. Berarti dengan cara yang pertama busur Brady ya nomor 2, terus dengan cara peptisasi nomor 4, dan dengan cara mekanik nomor 6. Berarti nomor 4 jawabannya D, 2, 4, dan 6. Yang kelima, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan cara hidrolisis, peptisasi, reaksi redoks, dan penggilingan atau pengerusan. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah nomor. Jadi kita tahu ya, kondensasi itu adalah mengubah partikel yang lebih kecil menjadi partikel yang seukuran dengan koloid ya. Dengan cara yaitu hidrolisis dan reaksi redoks ya, nomor 1 dan nomor 3.
cara kondensasi itu biasanya melibatkan reaksi-reaksi ya, seperti reaksi hidrolisis, reaksi redoks, reaksi substitusi ya, itu adalah cara kondensasi. Selanjutnya soal ke-6. Gejala penghamburan sinar oleh partikel koloid disebut, nah yang A koagulasi. Koagulasi tadi adalah penggumpalan, berarti bukan ya. Kemudian B dialisis. Dialisis tadi pemurnian ya, berarti bukan. Yang C efek Tyndall. Nah ini ya, efek Tyndall itu adalah penghamburan sinar oleh partikel koloid. Berarti jawabannya yang C. Kemudian yang ke-7, larutan koloid dimurnikan dengan cara A penguapan, B ultramikroskop, C destilasi, D kristalisasi, dan E dialisis ya. Jadi koloid itu bisa dimurnikan dengan cara dialisis ya. Contohnya tadi apa? Contohnya adalah cuci darah bagi orang yang menderita gagal ginjal ya. Itu membersihkan koloid ya. Koloidnya adalah darah ya, dari ion-ion yang pengganggu. Kemudian selanjutnya nomor 8, contoh koloid berikut yang merupakan sistem koloid padat dalam gas adalah padat dalam gas. Berarti yang A buih sabun itu bukan ya, buih sabun itu adalah gas dalam cair. Yang B batu apung itu bukan ya, batu apung itu gas dalam padat. Kemudian karet busa itu sama, gas dalam padat. Asap itu gas ya. Oh ya. Kemudian yang D, asap ya. Asap itu padat dalam gas ya. Berarti jawabannya nomor 8 adalah D. Nah, kalau kabut itu apa? Kabut itu cair dalam gas. Kemudian yang nomor 9. Apakah yang dimaksud dengan buih? Ya, buih tadi adalah apa? Zat cair. Sorry. Nomor 9. Sorry. Nomor 9. Apakah yang dimaksud dengan buih? Ya, buih tadi adalah gas yang terdispersi dalam zat cair ya. Berarti nomor 9 jawabannya adalah D. Kemudian yang ke-10. Berikut ini merupakan sifat koloid, yaitu partikelnya terus bergerak. Betul ya, partikel koloid itu terus bergerak. Nama gerakannya adalah gerak Brown. Kemudian yang B dapat mengabsorpsi ion. Betul ya, karena koloid itu bermuatan. Yang C dapat menghamburkan cahaya. Betul ya, atau disebut dengan efek Tyndall. Kemudian yang D dapat bermuatan listrik. Betul, karena mengandung muatan ya. Berarti nomor 10 semua benar. Jawabannya adalah E. Baik, sekian penjelasan tentang materi sistem koloid. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.